Ketika Anda menyatakan Indonesia hebat, hebat di mananya kalau kemudian Bank Dunia menyatakan pinjaman 400 juta US dollar dalam rangka mengatasi kerentanan keuangan, itu Indonesia nggak hebat. Apakah intimidasi tadi juga sudah sampai kepada penentuan posisi RI 1 dan sebagainya? Dan Pak Jokowi, mohon maaf ya, itu bukan menceritakan Pak Jokowi, tapi menurut saya itu kayaknya Pak Jokowi dah yang jadi saksi. Lanjut, Pak. ya, saya nggak nyebut, tapi saya ingin mengatakan fenomena sosialnya Jangan disebut ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan perspektif advokat. Tentu saja kita akan mendapatkan kajian-kajian yang daging-daging dari hasil menguliti tokoh-tokoh yang tentunya pemirsa bisa baca bagaimana track record tokoh-tokoh yang diwawancara oleh perspektif advokat. Dan hari ini kita akan berwawancara, diskusi, menggali ilmu yang daging-daging dari tokoh yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Siapa dia? Beliau adalah Bang Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, beliau ini sama seperti saya, mazhabnya mazhab yang tawakal kepada Allah. Amin. Insyaallah. Iman kepada apa yang sudah dijanjikan Allah, bahwa Allah pasti menjaga orang yang menjaga dirinya dan agamanya. Yang tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Baik, Bang Ihsan, ini kita podcast mau bicara yang tentu saja sesuai dengan kafaah Abang ya. Pertama yang saya ketahui Abang adalah seorang ekonom, kedua juga ahli politik dan juga pernah menjadi anggota DPR ya, politisi juga. Dan terakhir tentu sama ini latar belakangnya sama saya, hukum juga. Nah, tiga perspektif ini, ekonomi, politik dan hukum. Nah, saya pernah mendengar beberapa ahli mengatakan, terutama ahli perubahan, faktor determinan perubahan itu dua hal. Yang pertama ekonomi, yang kedua politik. Dua hal ini yang menyebabkan perubahan. Bahkan dulu kita terjadi reformasi juga faktor ekonomi dan politik itu. Saya mau fokus dulu di ekonomi secara umum tentang keadaan bangsa kita, negeri kita. Ini Bang, kemarin kan rame itu ada rencana memajaki PPN itu terhadap 9 bahan pokok juga sekolah. Walaupun pada akhirnya ada sejumlah klarifikasi. Klarifikasi pertama itu baru rencana, kedua klarifikasi tentang kok bisa bocor. Lucu juga. Rancangan itu kan sebenarnya hak publik dan publik punya wewenang hak untuk menilai itu. Kondisi ekonomi kita seperti apa sih Bang hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. 2015 saya sudah mengindikasikan arah kegagalan perekonomian di bawah Presiden Joko Widodo ketika saya berdiskusi di media center DPR. Kajian saya salah satunya pendekatannya pada meningkatnya utang posisinya yang saat itu sudah kelihatan menggelembung posisinya. Yang kedua, kajian saya pada ketidakefektifan kebijakan fiskal posisinya. Saat yang sama moneter statusnya cuma mengikuti situasi internasional, yakni bagaimana nilai tukar punya relasi dengan suku bunga yang akhirnya berhubungan dengan inflasi. Kajian saya sesungguhnya ketika saya bicara seperti itu di 2015 di media center DPR, dihadiri oleh bukan 10-20 wartawan gitu ya. Sebenarnya bermula dari November 2014 ketika Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia menaikkan harga bensin premium dari 6.500 menjadi 8.500. Ada seorang menteri yang sebelum itu dinaikkan meminta pendapat saya, meminta kajian saya. Saya nggak usah sebut siapa menterinya. Dia bilang, coba kasih masukan pada saya, karena kita akan melakukan rapat kabinet yang pertama, sidang kabinet yang pertama. Di era Pak Jokowi yang pertama juga waktu itu ya. Kita akan melakukan, kan Joko Widodo begitu selesai dilantik berangkat ke Australia. Nah, pulang dari Australia akan ada sidang kabinet dan sidang kabinet akan memutuskan kenaikan harga BBM bensin premium posisinya. Sang menteri meminta kajian saya bilang oke, kalau kajian saya bilang saat itu, jika memang APBN sudah keberatan dengan subsidi posisinya, karena janjinya adalah mencabut subsidi untuk infrastruktur. Saat itu ya, hari ini justru kebalikannya.
Oke, Jadi oke. garis bawahi dulu. Iya, iya, iya. Mencabut subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Nah, saya bilang oke, kalau memang motifnya mencabut subsidi BBM Dialihkan ke infrastruktur. maka harga 6.500 itu optimum naiknya adalah Rp1.000. Jadi Rp7.500. Saat yang sama, Bank Dunia sejak Maret 2014 sudah melobi beberapa petinggi negara bahwa harga BBM layak dilepas ke pasar. Sejalan dong kalau begitu. Bahwa BBM layak dilepas ke pasar. Itu bulan Maret 2014 posisinya. Artinya berapa? 8.500. Oh. Itulah posisinya. Itu sudah Maret 2014. Ya. Maka ketika November 2014 Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia memutuskan menaikkan harga BBM menjadi 8.500, tabrakan saya bukan pada persoalan menundukkan komoditas hajat hidup orang banyak atau public goods pada harga pasar, bukan sekedar itu. Tapi tabrakan saya langsung, pikiran saya terfokus pada, loh ini bertentangan dengan Trisakti Yang dia janjikan sendiri, begitu ya. Gitu posisinya. Nah, ketika saya masuk ke dalam kajian Trisakti, maka fokus saya tentu pada dua hal, moneter dan fiskal dengan pendekatan politik gitu maksudnya. Itu bahasa sederhananya begitu. Kalau pakai bahasa akademiknya menjadi apakah kebijakan-kebijakan moneter ini akan mendukung perekonomian gitu posisinya, dan kebijakan fiskal ini memang akan mendorong perekonomian. Pada saat yang sama, keputusan politiknya saat itu adalah keputusan politik membangun masyarakat yang lebih Bhinneka Tunggal Ika dan menuding masyarakat lain sebagai intoleran dan radikal. Narasinya sudah begitu. Sudah begitu di RPJMN. Itu sudah ada di RPJMN posisinya. Nah, selesai sidang kabinet itu, saya bilang ini tunduk pada Bank Dunia kita, saya bilang. Nanti ini ketemu dengan 400 juta US dollar yang kemarin dipinjam, yang dicairkan, yang 5,6 triliun. Iya. Nanti ada kelihatan relasinya bahwa apa yang dilakukan Bank Dunia pada 2014 November 2014 itu berujung pada apa yang Bank Dunia sebut sendiri sebagai kerentanan keuangan. Ini secara akademik berbahaya sekali kalimat ini. Anda bayangkan nggak, hajat hidup orang banyak dilepas ke pasar Ya. pada 2014, November 2014, akhirnya pada Juni 2021, 7 tahun kemudian, tepatnya atau 6 tahun setengah kemudian posisinya, itu mengakibatkan kerentanan keuangan Indonesia. Apa artinya? Artinya sesungguhnya selama hampir 7 tahun itu, 6,5 tahun posisinya, sesungguhnya fundamental makro Indonesia lemah. Itu sudah saya sampaikan sesungguhnya di media center DPR. Ini loh berbahaya loh. Ada yang berbahaya gitu. Teman-teman wartawan yang memang orientasi berpikirnya pada free market mechanism nggak terima, nggak setuju dia posisinya. Bahkan lawan bicara saya juga tidak. Saya bilang begini, tolong tunjukkan pada saya satu kalimat saya. Tolong tunjukkan pada saya bahwa memang fundamental makro Indonesia itu kuat sejak yang namanya rupiah dilepas ke pasar. Sekarang saya masuk ke yang asasi. Sebenarnya apa benar kita harus free market, sementara John Maynard Keynes sendiri sudah mengajarkan agar negara ikut intervensi, dan intervensi apa yang baik dalam proses kebijakan ekonomi baik fiskal dan juga moneternya agar tadi tidak ada kerentanan keuangan tadi. Mohon maaf, kan ini sebelumnya narasinya kalau pasar bebas seolah-olah maju begitu, seolah-olah semua produktif begitu. Krisis 2008 sampai dengan krisis kemanusiaan karena pandemi sekarang, Pandemi hari ini ya. membuktikan bahwa sesungguhnya pasar bebas itu semu. Bahkan ketika kita ambil trade war antara Cina dengan Amerika Amerika pun membatasi ya. itu tidak ada pasar bebas. Iya. Bahkan ketika kemarin Biden bicara di G7 tentang perlindungan atas industri semikonduktornya terhadap Cina, itu membuktikan tidak ada pasar bebas. Proteksi juga dia ya. Benar-benar. Jadi tidak ada pasar bebas. Tesis saya atas pasar bebas itu adalah pasar bebas itu baik pasar bebas dalam pengertian modal, yang itu berarti utang dan investasi asing, dan kemudian perdagangan bebas, sesungguhnya 5I. Apa itu 5I? Bahwa utang luar negeri, investasi asing, dan perdagangan bebas pada hakikatnya adalah invasi. I pertama. Inflasi yang pertama ya. Invasi, penyerangan. Oh ya, bukan inflasi ya, invasi. Itu serangan ekonomi berarti hakikatnya. Iya. Ya. Serangan modal, serangan barang.
Jangan lupa, Anda diserang modal, diserang barang. Jadi konsumtif dong kita. Jadi buruh. Sudah hampir 2 generasi ini Anda kan masyarakat konsumen. Terbukti kan? 2 generasi ini Anda sudah terbukti Anda menjadi masyarakat konsumen gitu loh. Padahal saya mendengar kebijakan-kebijakan, misalkan ya dulu kan ada narasi walaupun tidak tereksekusi, dibuat smelter itu kan dalam rangka kita lebih produktif, tidak keluar ekspor barang-barang yang mentah, diolah dulu. Ternyata faktanya begitu. Jangan lompat dulu ke smelter. Yang lebih sederhana apa deh? Jangan lompat dulu ke smelter. Bicara aja soal beras. Iya, beras aja impor semua kita. Bicara aja soal garam. Impor semua kita ya. Bicara aja soal gula. Lebih detail lagi deh. Bicara aja soal pacul. Sampai impor pacul gitu. Itu yang menyebabkan salah satu kerentanan tadi. Jadi ketika kita bicara investasi asing, utang luar negeri dan perdagangan bebas adalah 5I, bukti bahwa akan ada serangan Invasi barang, ya. gitu. Barang. Invasi itu kan serangan. Ya, Serangan bentuknya barang dan serangan uang. Uang modal tadi ya. Lalu berikutnya akan ada tenaganya? Dan akan ada serangan teknologi. Kalau Anda sampai dengan posisi sekarang ada serangan Tenaga kerja dengan TKA Cina. Tenaga kerja asing Cina. Masya Allah. Nah, itu buktiin. Itu baru I pertama loh. Iya. Anda sudah memburu saya dengan 5 pertama dengan mudah saya buktikan. Iya, benar. Lah, baru I pertama, baru invasi yang pertama. Nah, saya ngebuktikan. Dan terbukti Bang itu terjadi sekarang. Orang merasakannya sekarang. Saya sudah merasakan sejak saya menjadi anggota dewan. Dulu dari, mohon maaf Bang, boleh tahu partai Golkar ya? Saya dari Golkar. Iya. Tapi saya sudah merasakan itu makanya ketika Budiono sebagai Bappenas dan Budiono sebagai Menteri Keuangan, saya selalu meminta untuk debt relief atau bahkan bahasa sederhana hentikan hutang. Kayaknya Dan kalimatnya tegas, ngapain kita mesti berhutang? Kita justru menjadi negara yang dipercaya untuk menerima hutang. Kalimatnya begitu. Nah itu logikanya itu Bang, saya ingin diluruskan. Ada logika yang dibangun, kalau kita semakin dipercaya banyak utang, berarti kita itu bagus secara ekonomi, dipercaya dunia internasional untuk diberi pinjaman. Apa benar nih logika begini? Logikanya benernya, Anda dipercaya jadi kuda. Oh. Masalah. Jangan mau jadi kuda pemirsa. Anda dipercaya menjadi kuda tunggangan. Gitu posisinya. Oke deh. Yang selanjutnya, lanjut. Yang kedua itu posisinya adalah infiltrasi. Sebelum ke infiltrasi, ke intervensi. Nah, saya ingin membuktikan sama Anda. Sekali lagi saya membuktikan untuk bicara intervensi itu ketika kita krisis kemarin di 97-98. Ketika kita menerima pinjaman dari IMF, maka IMF punya syarat yang disebut dengan letter of intent. IMF menyatakan Anda harus ini, Anda harus ini, Anda harus melakukan reformasi struktural, Anda harus melakukan reformasi politik, Anda harus melakukan reformasi TNI sehingga kembali ke barak, Anda harus melakukan pokoknya semua reformasi. Saya mau agak spesifik satu, apakah amandemen itu bagian dari syarat letter of intent? Iya. Sebenarnya bukan, kalau Anda tanya bagian dari apakah itu bagian dari syaratnya IMF, dia sudah muncul ketika tahun 90 Paul Wolfowitz menyatakan pentingnya Indonesia melakukan demokratisasi dan keterbukaan. Jadi 97 itu sebenarnya pukulannya pukulan ganda. Pukulan terhadap sistem konstitusi Indonesia dan pukulan terhadap sistem ketahanan sosial Indonesia yang basisnya dua, Islam, agama, dan TNI. Dua itu ya memang yang menjadi untuk dirampungkan kemudian itu yang orang lupa, Jose. Jadi dalam pandangan saya ini sebenarnya dalam rangka membenarkan tesisnya Huntington, Samuel P. Huntington, ya. The Class Civilization? The Class of Civilization. Dia nulisnya tahun 96. Iya, saya masih kuliah udah baca itu. Sudah lama sekali. Sebagai gambaran bahwa pada tahun 89-91 Barat menang karena pasca runtuhnya Soviet itu ya. Rubuhnya Soviet, rubuhnya Polandia, rubuhnya Cekoslovakia, gitu ya posisinya. Bergabungnya ini Jerman Barat dan Timur. Ya. Rubuhnya tembok Berlin, itu ditandai dengan rubuhnya tembok Berlin. Dan mereka menyatakan inilah kemenangan posisinya. Makanya Fukuyama bikin The End of History, seolah-olah nggak ada lagi sejarah selain kapitalisme begitu. Ada lagi kalimat penting, Hasil. Apa itu? Sebelum The End of History, The End of Ideology.
Sampai segitunya. Di akhirnya sebuah ideologi, karena yang ada cuma ideologi barat. Barat. Jadi sebelum The End of History muncul perdebatan pemikiran tentang The End of Ideology. Itu bukan hanya dari Francis Fukuyama, itu juga dari Daniel Bell. Nah, saya ingin mengatakan sama Anda, pada konstruksi intervensi campur tangan itu, makin kelihatan bahwa sesungguhnya Indonesia sudah sedemikian jauh dicampur tangani sejak yang namanya Soeharto berkuasa. Itu ditandai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 PMA tentang penanaman modal asing. Saya menyebutnya itulah pintu masuk kapitalisme di Orde Baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 diikuti dengan undang-undang lain pada tahun 68, misalnya tentang undang-undang tentang bank sentral, undang-undang tentang perbankan, undang-undang tentang pertambangan. Itu semuanya masuk pada posisi. Jadi pada 1978 kapitalisme membangun sistemnya di Indonesia. Di belakang. Itu bentuk yang namanya mereka melakukan intervensi. Tadi. Yang menarik, menurut Brad Simpson dalam Economists with Guns, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 datang dari Amerika. Diserahkan pada 25 Desember 1966. Sampai segitunya? Dan diundang-undangkan pada 10 Januari 1967 sebagai produk yang membanggakan. Luar biasa dibalik itu. Kalau bicara tadi, tetapi Anda mesti tahu bahwa pada saat itu Undang-Undang 167 tentang penanaman modal yang diproduk oleh pemikiran Amerika itu dan seolah-olah dimanipulasi sebagai produk anak-anak cerdas Indonesia. Saya ulang ya, dimanipulasi sebagai. Padahal copy paste aja itu mereka. Copy paste, gitu ya. Anda kalau nggak percaya baca bukunya Economists with Guns, Bradley Simpson, halaman 232-234. Nah, jadi kalau pemirsa, kalau Ustadz Adi Hidayat itu kan biasanya Al-Quran ayat sekian halaman sekian. Nah kalau ini pemikiran politik ekonomi, buku ini halaman sekian. Aduh, gelap. Kita lanjut lagi. Jadi saya mau menegaskan saja di dalam intervensi itu berarti benar dong ada gium there is not free lunch. Ya, ada gium there is no free lunch itu kan bagian sesungguhnya dari cerita the winner takes all. Jadi tidak ada makan gratis itu dalam kerangka politiknya, dalam kerangka ekonominya, pemenang akan ambil seluruhnya. Jadi ketika Joko Widodo misalnya bagi-bagi kursi posisinya, termasuk terhadap itu sebenarnya karena the winner takes all. Termasuk Amerika ketika menguasai peradaban dunia, dia mengambil semuanya. Terbukti ketika Irak dia pukul habis, peradaban sisa-sisa peradaban Islam pun dia hajar habis. Bukan cuma sekedar minyaknya yang dia ambil. Peradaban Islam Irak sebagai negeri 1001 malam karena sisa Islam itu di dalam bahasa lain jejak kejayaan Islam dihapus. Itu sejarah. Masya Allah. Jadi ketika Anda masuk ke dalam posisi no freelance, jangan langsung ngambil no freelance karena kata kuncinya adalah gitu loh. Posisi ini survival of the fittest basisnya, diaplikasikan lebih lanjut pada posisi the winner. Aplikasi berikutnya Anda nggak bisa makan gratis, makan siang gratis, nggak bisa. Mustahil. Anda mesti kerja. Atau bahasa lain, Anda nggak bisa langsung jadi komisaris. Anda harus. Itu yang kemudian ketika Anda masuk pada there is no freelance itu aplikasinya pada gender loh. Sampai segitu. Waduh, aplikasinya pada gender. Sampai segitunya. Jadi kalau karena Anda memotong dengan luar begitu, jadi ya itulah bagian dari bentuk intervensi. Intervensinya bukan sekedar pada intervensi kebijakan, tapi intervensi nilai. Kita sudah berpikir dengan nilai-nilai barat, bukan berpikir dengan nilai-nilai kita sendiri. Anda sudah sesungguhnya robot begitu kita? Anda sudah menanggalkan identitas, semangat, nilai dan kejuangan kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 beralih ke dalam model berpikir deregulasi, debirokratisasi yang berpihak kepada yang saya sebut sekarang ultra neoliberal. Ultra? Iya, saya nggak lebut lagi neoliberal, ini ultra. Dulu liberal, ada neo, sekarang ultra. Neoliberal. Apa perbedaan ultra? Kalau dalam posisi neoliberal itu sebuah negara G7 sebagai konsorsium kapitalisme, konsorsium imperialisme. Yang tepat itu sebenarnya.
Bukan gerakan negara maju, bukan ya? Iya bukan, tapi konsorsium imperialisme itu dia akan mendayagunakan perusahaannya untuk masuk ke negara lain dengan pendekatan ke government di neoliberal. Agar government melakukan 3. Pertama, disiplin anggaran yang pada hakikatnya adalah dilarang belanja, saya ulang ya, dilarang belanja untuk modal. Jadi tidak ada belanja modal. APBN itu dikurangi seminimal mungkin untuk belanja modal. Posisinya. Nanti ada keluar istilah soal kerja sama swasta dengan pemerintah, istilahnya begitu. Nah, berikutnya yang kedua, kalau Anda sudah terlanjur mengatur hajat hidup orang banyak, Anda sudah mengatur hajat hidup orang banyak untuk barang dan jasa dalam aturan, dalam regulasi, maka Anda patut melakukan privatisasi. Anda patut melakukan privatisasi. Nah, kalau Anda sudah hal-hal yang belum Anda lakukan terhadap hajat hidup orang banyak atau baik barang maupun jasa, Anda perlu melakukan liberalisasi. Keluarlah daftar negatif investasi, baik di era SBY maupun di era Joko Widodo. Yang pada Soeharto itu terjadi pada tahun 87 tahun 88 dengan istilah deregulasi, debirokratisasi. Saat itu yang diregulasi oleh Soeharto adalah bagaimana pelayanan bea cukai diserahkan pada SGS. Nah itu Anda bayangin nggak? Itu public services yang kemudian diswastanisasi. Kemudian perbankan dikeluarkan dengan faktor 88. Gitu posisinya. Itu neoliberal. Kenapa? Karena memang neoliberal muncul di era 80-an di bawah Thatcher dan sekarang ultra. Ultra dia naik. Statusnya bukan lagi government business to the government business. Business to business, bahkan business to people. Indikatornya Anda pakai Android. Jadi mengabaikan negara langsung masuk. Nggak ada urusan. Google nggak ada urusan. Alphabet nggak ada urusan dengan negara, dia langsung masuk. Langsung masuk. Facebook nggak ada urusan dengan negara, masuk langsung dia. Itu artinya business to people langsung. Itu ultra. Sudah. Anda dipaksa untuk menggunakan Android, gitu posisinya, melulu hanya sebagai operator. Kalau operator saya terjemahkan dalam bahasa lain apa coba? Apa itu kira-kira? Slaver. Budak, tidak lain tidak bisa tuh, nggak bisa. Tadi kuda, sekarang budak ya? Budak. Itu yang saya sebut juga sebagai modern slavery system. Jadi modern slavery system itu bukan hanya pada hutang, Hosea. Bukan hanya pada investasi, bukan hanya pada perdagangan bebas, tapi sudah masuk dalam kerangka teknologi. Itulah masuk ke dalam vaksin. Tuh, yang heboh kemarin. Start ini. Gitu loh posisinya. Baik, kita lanjut. Tadi sudah ada invasi. Intervensi yang selanjutnya infiltrasi penyusupan. Penyusupannya bisa pakai orang dari luar dia masukin, atau kemudian orang yang sudah ada di sana dia kadar sedemikian rupa lalu kemudian dia pakai untuk ditempatkan dalam posisi tertentu. Artinya dia mencari antek untuk tujuan mereka. Benar sekali kalimatnya. Dia didik, dia kadar, lalu kemudian dia promosikan untuk punya jabatan tertentu. Itu penyusupan. Orang ini sesungguhnya memang dikemas sedemikian rupa seakan punya prestasi yang amat sangat hebat gitu ya, dipromosikan sampai kayak gitu. Lalu kemudian dia dipromosikan habis-habisan karena sudah ada invasi dan intervensi, maka untuk melakukan infiltrasi gampang sekali. Ahmad Hosinuddin, kami sudah mengkadernya, maka karena Anda seperti itu, pakai Ahmad Hosinuddin untuk menjadi menteri ini, untuk menjadi ini. Itu bagian dari yang namanya infiltrasi. Setelah itu dia melayani kebijakan mereka. Bukan untuk rakyat kita lagi. Iya. Masya Allah. Itu infiltrasi. Nyambung. Kenapa hari ini justru kebijakan banyak ditentang rakyat, tapi pro kapitalis. Cuma yang menjadi masalah begini, Bang. Misalkan contoh kemarin kan baru saja disahkan undang-undang Omnibus Law tentang cipta kerja. Itu kan banyak kalangan itu pro dunia usaha tapi kontra. Tapi faktanya usaha juga nggak berkembang. Apa yang menjadi soal? Kalau pakai analisisnya Bank Dunia pada September 2019 itu kata kuncinya soal kredibilitas. Apapun sarana disiapkan kalau nggak dipercaya kredibilitasnya tetap gagal juga gitu. Yang kedua lack of certainty. Jadi yang pertama adalah lack of credibility, yang kedua adalah lack of certainty. Dan itu nggak pasti di kita bisnis dan kita. Itu bukan hanya penilaian Bank Dunia, itu juga penilaian Moody's Score bahwa tingkat kepastian hukum di Indonesia jelek. Bahkan kalimatnya tingkat penegakan hukum di Indonesia buruk. Itu nggak nyaman investor yang gitu-gitu. Apa indikator berikutnya? Korupsi.
Hal itu KPK saja sekarang udah dimatikan. Dan itu terbukti, padahal mereka ngomongnya di 2019. Ya. Gitu loh. Iya. Artinya mereka sudah melihat ada indikator-indikator konkret yang mengarah pada posisi lack of credibility dan lack of certainty. Yang berikutnya adalah soal lack of compliance. Ada kesenjangan soal kepatuhan pada aturan-aturan. Nah, dalam kerangka itu dimudahkan lewat yang namanya omnibus. Tapi omnibus tetap berhadapan dengan persoalan tadi, kredibilitas dan kepastian hukum. Jadi artinya ketika Anda bikin keputusan, mereka nggak mau. Nih nggak jelas nih kemana larinya. Iya. Compliance itu kan misalnya, bisa dilihat kalau dalam aplikasi fiskal, buruknya serapan anggaran. Itu yang paling sederhana. Paling sederhana. Orang ketakutan, ngapain juga orang ini kepentingan jadi begini kok. Atau ada lagi yang namanya compliance yang jelek adalah posisi. Di satu sisi Anda tidak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Bang Ihsan, tidak boleh minum kopi, tapi silahkan nikmati hidangan yang ada. Iya. Saya tidak melarang minum kopi, Iya. silahkan nikmati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kopi dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saat yang sama Anda tidak boleh pulang kampung, Anda boleh wisata. Indikator-indikator itu sederhana gitu dilihatnya. Gampang sekali. Kerumunan di Petamburan di Masalahan, kerumunan di NTT nggak ada masalah. Nggak masalah. Gitu loh. Itu contoh sederhana lain contohnya. Atau kita ngelihat misalnya kalau ada pernikahan yang akan memberi makna positif, silahkan saya hadir. Jadi saksinya begitu ya. Kan dan Pak Jokowi, mohon maaf ya, itu bukan menceritakan Pak Jokowi, tapi menurut saya itu kayaknya Pak Jokowi deh yang jadi saksi. Lanjut Pak. ya, saya nggak nyebut, tapi saya ingin mengatakan fenomena sosialnya. Jangan disebut ya pemirsa. Menurut saya itu Pak Jokowi ya. Jadi menurut saya begini, ada fenomena-fenomena sosial politik yang justru mengindikasikan atau memberi, kalau pakai bahasanya Karl Mannheim gitu ya, dari posisi manifestasi gitu ya, dari posisi laten menjadi posisi manifestasi. Jadi sesuatu sudah termanifestasi hari ini, bukan bahaya laten lagi, bukan ya? Sudah termanifestasi. Apakah itu disadari oleh pemerintah hari ini? Saya kira disadari, tapi karena problematiknya ada problematik leadership style gitu ya, posisi gaya kepemimpinan, jadi begini. Mereka menikmati kondisi itu. Saya kira kalau ngelihat pada gerakan buzzer gitu ya, gerakan buzzer seperti itu, mereka menikmati posisinya. Kalau Anda lihat bagaimana cara-cara mereka bertahan atas argumen-argumen yang dibangun, misalnya komisaris diambil secara sembarangan dan karena itu butuh pelatihan, itu mereka akan bertahan artinya. Sederhana sekali dong kalau begitu. Anda perlu tahu, Hosin, posisinya. Saya tidak bangga, Hosin. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, gitu ya. Ketika saya anggota dewan misalnya, atau ketika saya menjadi staf ahli menteri misalnya gitu ya, saya berani mengatakan begini, kalau kita merekrut orang, minimal kita punya 3 indikator. 1, bahasa Inggrisnya General Personal Index, indeks pribadi secara umum. Hosin pendidikannya apa? Sarjana hukum. Sekolahnya di mana? Prestasinya apa? Gitu ngelihatnya. Ini parameter umum dulu lah ya. Iya, parameter umum. Sekolahnya apa? Dan itu objektif kan, bisa ketahuan. Objektif posisinya. Sekolahnya apa, pendidikannya apa, prestasi. Karyanya apa saja. Iya. Gitu. Dilihat posisinya, usianya berapa, posisinya gitu. Lalu diambil. Selama dia menjadi sarjana hukum, dia sebenarnya fokus di sarjana hukum bidang apa? Perdata, pidana, hubungan internasional, ekonomi, perburuhan, ketenagakerjaan, atau keperdataan di bidang pertanahan, atau misalnya tentang perpajakan. Itu kan bisa diambil di situ. Apakah itu dalam rangka untuk menempatkan the right man on the right place? Saya tidak bicara the right man lagi on the right, bukan orang yang baik pada tempat yang baik, bukan sekedar itu gitu loh posisinya. Tapi memang expertnya sesuai expertnya gitu. Kalimatnya bukan lagi the right man posisinya. Apa itu? Tapi memang posisinya kompetensinya lebih tinggi. Iya. Jadi layak maka dia di situ gitu ya. Sesuai dengan Anda masuk ke dalam sebuah pertarungan perang ICT war. Dia nggak tahu bahan perangnya. Ya, Anda nggak punya kompetensi untuk itu, gimana ceritanya? Dibodohin orang terus dong. Padahal komponen kompetensi itu ada 3. 1, Anda bicara skill,
Kemampuannya Anda punya dulu. Kemampuannya. Ya. Anda bicara pengetahuannya. Dan Anda bicara tentang etiquette-nya, moralnya, perilakunya. Integritas kalau itu. Itu diukur posisinya secara benar kalau kita bicara kompetensi. Jadi bukan sekedar the right man. Ada persoalan kebutuhan kompetensi di tempat. Tapi karena kita menggunakan prinsip the winner takes all secara sembarangan, serampangan, ugal-ugalan, gitu ya. Bahkan kalau istilah saya bukan itu. Karena kita menggunakan secara vulgar. Tesa, I am the law. Whatever I want, I'll take it. Bukan whatever I need loh. Oh, sudah Whatever sampai. I want, I'll take it. Apa yang gua mau, gua ambil loh. Bukan yang dibutuhkan. Because udah I'm ya. the law. Gua adalah hukum. That is aplikasi dari the winner takes all. Sebenarnya kan kalau konteksnya the winner takes all, Maka ketika Anda ambil dalam perspektif politik, dia makin menunjukkan kualitas demokrasinya menurun jadinya. Ketemu logikanya sekarang. Ngerti maksud saya? Ya. Kenapa indeks demokrasi di Indonesia ambruk menurun? Tadi karena relasinya tadi Anda secara ugal-ugalan menerapkan the winner takes all. Anda mengabaikan rasio dan logiknya suatu penempatan, suatu kebijakan manajemen, istilah bahasa sederhananya manajemen demokrasi. Nah, ketika Anda sembarangan dalam manajemen demokrasi, berarti Anda sembarangan dalam struktur nilai, prinsip kaidah. Prinsip kaidah berarti kebijakan, strategi, fungsi, instrumentasi. Jadi ada problematik pada lima-limanya. Anda problem pada instrumen, gitu ya. Apa buktinya problem instrumen? belum tahu ya, apa itu Bang? Kardus, Anda kunci. Oh iya, ini nggak masuk akal ini. Ya Allah. Apa problem instrumennya? KTP palsu berceceran. Itu problem instrumen, itu problem peralatan. KTP-nya saya baru persoalkan. Padahal dia punya fungsi nih. Fungsinya juga gagal. Dia kenapa gagal? Karena dia tidak menunjukkan kesejatian, dia tidak menunjukkan genuinity. Tapi dia menunjukkan kepalsuan, fake posisi. Akibatnya strateginya juga gagal. Strateginya juga jadi palsu. Kebijakan juga jadi berantakan. Nilainya ambruk. Parah nggak tuh? Wajar, jadi Garuda mau gulung tikar nih jadinya. Nah, jadi Tapi lumayan loh Bang. Anak seorang menteri konon, saya nggak sebut namanya, kayaknya Yeni Wahid gitu, masuk 20 triliun sekarang jadi 70 triliun. Kan prestasi juga itu. Saya di satu sisi saya bisa memahami. Karena tidak ada memang industri penerbangan di dunia yang tidak ambruk dalam kondisi pandemi. Hari ini ya. Iya. Tapi nilai yang segitu? Tapi tidak layak. Oh. Makanya kemudian kita perlu melihat Garuda itu secara struktural, baik dalam perspektif misalnya manajemen keuangannya, manajemen operasionalnya, manajemen usahanya, gitu posisinya. Harus dilihat satu persatu, membedah. Saya khawatir Bang, kalau ini nanti dijadikan dasar legitimasi untuk melakukan privatisasi pada Garuda. Kalau Anda khawatir privatisasi, kan Anda memang sudah masuk dalam putaran neoliberal. Oh iya, tadi diskusi kita kan sudah di situ. Gak usah khawatir lagi, sudah pasti. Nikmati saja. Ngeri deh. Bang, lanjut. Invasi, infiltrasi. Tadi satu. Invasi, intervensi, infiltrasi. Nah, yang keempat. Yang keempat, ya. Anda diintimidasi. Wah, sampai segitu. Iya, Anda kalau nggak begini, Anda akan begini. Anda nggak akan begini. Misalnya omongan paling begini. Anda kalau tidak melakukan pencabutan subsidi, Anda nggak akan mampu membangun perekonomian. Subsidi BBM. Wah, sampai kayak gitu. Makanya kemudian diberikan pinjaman untuk mencabut subsidi itu dalam rangka menyuap LSM, menyuap media, menyuap sejumlah tokoh, dan itu diperjanjikan. Masya Allah. Itu bentuk intervensi, itu bentuk Intimidasi dan dia bentuk intimidasi. Itu diperjanjikan. Begitu juga dalam soal listrik, sama. Apakah intimidasi tadi? Begitu juga dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Apakah intimidasi tadi juga sudah sampai kepada penentuan posisi RI 1 dan sebagainya? Ini masuk ke dalam sistem pertanyaan Anda. Ketika Anda masuk ke dalam pertanyaan sistem, maka pertanyaan besarnya menjadi, dia bukan permainan pendek, Hosil. Dia permainan lanjutan panjang. Sebenarnya ini ya? Iya, dia permainan panjang. Jadi ketika seseorang dipersiapkan menjadi presiden, dia atau wakil presiden, dia dipersiapkan relatif panjang. Dan biasanya kalau persiapannya pendek itu dalam rangka menjawab situasi
situasional. Seperti di 97 dulu ya, tiba-tiba jatuh begitu? Enggak. Itu juga udah dipersiapkan? Enggak, kemarin 2019 juga ada situasional. Toh tetap aman juga ya? Iya, enggak. Berarti bohirnya belum menghendaki itu? Oh, iya, jadi nggak usah jauh-jauh melihatnya. 2019 kemarin juga ada yang dijawab dengan model situasional. Udahlah. Iya, baik. Kan ada Intimidasi. contoh sederhana adalah bagaimana Mahfud yang sudah berpakaian sedemikian Batal. gitu ya, batal, lalu yang muncul adalah Yang lain, Pak Ma'ruf Amin, ya. Dan itu situasional kan, dalam kerangka strategik yang punya nilai tersendiri. Gimana? Bang, kalau begitu kita kayaknya nggak mau maaf ya, kita nggak merasa punya republik ini, udah orang-orang tertentu saja dong yang bisa. Nah, kita hanya sibuk dengan diskusi seperti ini akhirnya. Enggak. Kalau Anda masuk dalam pertanyaan begitu gitu ya, jawabannya adalah bagaimana kita menggunakan perspektif bejana berhubungan. Satu kondisi tertentu dia akan berhubungan dengan kondisi lain gitu, dan dia akan sampai pada posisi. Yang kedua, kita akan menggunakan hukum Archimedes, tekanan berbanding lurus berbanding lurus dengan dorongan bawah. Ya. Yang ketiga, kita akan menggunakan rumus E adalah I kali N. Voltase itu adalah wujud dari arus dan ketahanan posisinya. Yang keempat, kita menggunakan teori magnetik posisinya. Apa itu? Sesama kutub akan tarik menarik. Kalau beda ya tolak menolak. Nah, Indonesia sekarang dalam posisi kutubnya berbeda. Tinggal kuat-kuatan saja nanti ini. Itulah bangsa terbelah. Buku saya. Anda udah punya buku saya belum? Nanti deh, minta deh. Saya lupa kalau Anda belum punya buku saya gitu posisinya. Iya. Itulah bangsa terbelah. Nah, saya mulainya dengan VUCA. Volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Nah, ini yang ambigu nih, yang bersegi banyak. Contoh sederhana, di satu sisi Anda main ke poros Washington, tapi di sisi lain juga Anda main ke poros Beijing. Kanan kiri oke jadinya. Di sisi lain Anda juga ikut-ikut yang poros Jepang. Sebenarnya di posisi itu sebenarnya menguntungkan atau justru tidak dipercaya oleh kawan semua? Kan kita katanya non-blok bang, jadi kemana-mana oke begitu. Itu bukan perspektif penerjemahan non-blok. Malah keliru itu. Kalau dia non-blok statusnya, maka aplikasi berikutnya adalah inward looking yang melahirkan establisme di outward looking. Ngerti nggak maksud bahasa saya? Kalau Anda menggunakan metodologi non-blok secara benar, maka Anda akan memperkokoh posisi Anda di dalam untuk menegaskan keluar bahwa Anda dalam posisi begini loh. Posisi saya begini dan saya tidak dalam posisi penambah beban masalah internasional, tapi saya merupakan aset bagi penyelesaian masalah internasional. Itu non-blok. Kalau ini kayaknya yang mana yang ngasih utang aja, kanan kiri diambil begitu. Jadi nggak bisa pengertian non-blok itu begitu, nggak bisa. Hosin, saya juga dosen di Saspimnas untuk Kementerian Luar Negeri sampai dengan 2012. Tapi karena saya menggunakan kajian-kajian hubungan internasional tidak melulu dalam pendekatan diplomasi, tidak melulu dalam pendekatan hukum penawaran permintaan, tidak melulu dalam pendekatan hukum fenomenologi, tapi dalam pendekatan transstruktural, maka teman-teman di Kemenlu nggak suka. Nggak suka karena kita harus membongkar, misalnya kita harus membongkar posisi Indonesia dalam konstruksi National Security Strategic of US, atau kita misalnya ngebongkar misalnya bagaimana posisi Indonesia dalam konstruksi Australian Strategic of US, atau kita mesti ngebongkar misalnya bagaimana posisi Indonesia dalam cerita China's 2045, gitu loh. Sudah sampai kayak gitu kita melihatnya. Itu yang salah satu menyebabkan kita nggak pernah selesai. Sengketa Laut Cina Selatan kan akhirnya kita kayak saling digerakkan kanan kiri aja. Ini sesungguhnya tadi it's a part of 5I. Ada yang 5I tadi ya. Ada I tadi. Kita udah 4 tadi bang, kurang 1 berarti. Inflasi. Ujungnya inflasi. Dalam banyak kesempatan di berbagai belahan negara, ketika sebuah negara mengidap utang luar negeri berdenominasi uang asing, maka inflasi mudah sekali dimainkan. Saya ulang ya,
ketika sebuah negara mengidap banyak sekali utang luar negeri bermata uang asing, maka mudah sekali inflasi dimainkan. Kasus Indonesia pada cerita 6566, kasus Indonesia pada 9798, kasus kemarin Mesir, Libya, berapa negara Arab yang jatuh kemarin? Mesir, Libya, ada 3 yang berantakan. Syria, berantakan. Itu semuanya dimulai dengan inflasi. Husni Mubarak dijatuhkan karena inflasi. Masuk yang namanya Morsi. Morsi dipukul habis-habisan karena tidak berpihak ke Amerika, sama. Libya Gaddafi sama, dipukul kayak gitu juga. Jatuhnya Venezuela dari namanya Hugo Chavez ke Maduro dipukul dengan harga minyak. Kenapa? Karena Amerika tidak lagi tergantung pada minyaknya Venezuela, tapi dipukul dengan inflasi. Hari ini di kita belum sampai pada pukulan inflasi. Belum. Apakah dalam tanda Andai petik kata satu saat Indonesia macam-macam, inflasi akan dimainkan. pertanyaannya apakah Karena utang luar negeri Indonesia berdenominasi jelas. US dollar 67%. dalam tanda petik apakah Berbahaya itu. apakah karena Indonesia masih dianggap melayani kepentingan Amerika? Nah, bukan melayani kepentingan Amerika, melayani korporasi-korporasi. Oh iya, bukan negaranya sih, korporasinya, kapitalisnya ya. Jadi itu yang disebut dengan ultra Iya, neoliberal. Anda nggak iya. bisa lagi melihat negara, Benar. Iya, Anda benar. harus melihat Korporasi. korporasinya. Berarti masih tetap Karena menguntungkan. Anda masih melayani korporasi asing. Makanya Indonesia tidak berani menghadapi kejahatan perpajakan perusahaan-perusahaan asing. Termasuk undang-undang minerba kemarin, Nggak perubahan berani. itu juga gitu. Anda harus melayani, suka tidak suka. Enak sekali mereka bisa perpanjang, padahal harusnya balik ke kita. Itu yang kemudian akhirnya demokrasi bermana semu. Saya menyebutnya demokrasi korporasi. Iya. Ada teman lain menyebutnya sebagai demokrasi kriminal. Enggak, ini demokrasi Jadi bahasanya positif. Iya. Demokrasi korporasi. Kenapa? Karena korporasi yang menggerakkan demokrasi sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Gitu. Demokrasi kapital dong kalau begitu. Memang Kedaulatan di tangan kapital dong. di kalau tangan kapital memang. Anda menyebut langsung pada saya enggak, demokrasi korporasi aja. Pakai jembatan dulu lah ya. Pakai jembatan. Gitu loh. Takutnya ngelompat nanti, naik loteng nggak pakai tangga nanti. Iya, jadi tahapan berpikirnya jelas. Itu posisinya. Jadi sudah saya jelaskan tadi bagaimana pertama tadi invasi, bagaimana intervensi, bagaimana infiltrasi, bagaimana intimidasi dan bagaimana inflasi. Saya sudah ngambil bukan hanya contoh Indonesia, negara-negara kawasan Teluk pun dipukul pertama kalinya lewat inflasi, kacau baru ditimpa. Gitu. Kalau masalah inflasi nih Bang, dulu itu ada kabar kan, kita kan juga yang menjadi soal itu waktu 97-98 adalah jatuh tempo utang negara dan kemudian ada aksi modal oleh George Soros ya, sehingga kita kehabisan kemampuan untuk bayar padahal jatuh tempo gitu. Kalau hal yang sama terjadi, jatuh tempo kita itu kapan sih Bang? Kalau tahunan gitu? Kalau dilihat bulannya kalau kita di APBN kita. Yang pasti sekarang ini gitu ya, keseimbangan primer APBN kita, artinya kemampuan APBN untuk membayar bunga itu nggak cukup. Jumlahnya 633 triliun. Memang menurun. Kalau dilihat dari tahun sebelumnya itu 700 triliun gitu. Menurun 67 triliun posisinya. Tapi penurunan ini tidak berarti ada perbaikan secara struktural gitu ngelihatnya. Jadi ketika Anda tanya tentang bagaimana kita melihatnya dalam perspektif utang yang jatuh tempo, ya lihat aja kalau ternyata kemampuannya kemampuan APBN-nya aja udah nggak ada gitu ngelihatnya. Walaupun turun tapi kemampuannya lebih turun lagi ya. Nggak ada gitu. Makanya ingat nggak sebelum cerita tentang pajak terhadap sembako gitu misalnya, atau pajak terhadap apalagi pendidikan, sekolah ya, pajak terhadap asuransi juga pajak ada, terhadap orang hamil, melahirkan kan istilah isu sebelumnya adalah tax amnesty kedua. Oh iya, justru itu. Jadi artinya sesungguhnya riwayat kebijakan perpajakan itu menggambarkan sesungguhnya fiskal Indonesia memang rentan. Kalau nih Bang, saya mau berandai-andai. Iya. Andai kan itu semua dieksekusi, menolong nggak sih APBN kita? Nggak juga. Karena ini apakah sudah kebijakan orang tenggelam, meraih apapun, walaupun pasti tidak selamat. Kira-kira sampai segitu? Iya. Jadi artinya begini, Anda ibarat sebuah kapal gitu ya.
Anda menambal kebocoran sana sini gitu ya. Padahal Anda tidak pernah memperbaiki kebocoran utama. Gitu bahasa sederhananya. Tapi kan Anda cuma memperbaiki kebocoran-kebocoran sekunder, deck-decknya lah, ya. tapi kebocoran primer gitu ya Anda tidak perbaiki. Ya susah. Apa indikatornya tadi? Ya tadi basis utangnya dengan riba. Satu, yang kedua basis sumber daya yang sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Basis ketiga, produksi tidak lagi di tangan negara. Basis keempat, distribusinya berantakan. Nah, parah nggak tuh? Mengerikan sekali. 4 komponen itu tidak Anda perbaiki, ya rusak sudah. Anda tidak memperbaiki yang disebut dengan kebocoran primer, kebocoran utama, gitu posisinya. Luar biasa. Itu kalau melihatnya. Jadi kalau Anda bicara bagaimana Bang persoalan perpajakan, pajak itu cuma aplikasi dari kebijakan, dari sistem kebijakan yang salah kok gitu. Anda mesti tahu bahwa sebelum teks amnesti pertama ada sunset polisi di bawah Menteri Keuangan Darmin Nasution. Baru berikut yang saya bilang juga nggak sukses. Teks amnesti juga nggak sukses. Teks amnesti yang kemarin di bawah Sri Mulyani nggak sukses. Lalu Anda dibilang punya 11.000 yang tidak ada realisasi. yang di luar negeri. Muncul pemikiran teks amnesti kedua. Karena ditunjukkan oleh banyak kalangan sebagai ini wujud kegagalan, gitu ya. Maka Anda berubah sekarang berpikir untuk memperbaiki pajak pada sembako, pajak pada pendidikan. Nah, dikritik juga ini. Dikritik habis-habisan posisinya karena Anda mengejut kebijakan umum perpajakan yang Anda mau ubah. Pada saatnya sama sesungguhnya Anda memberikan penghapusan pada PPNBM khusus pada mobil dan properti. Bukan hanya mobil, orang hanya bicara mobil, padahal termasuk properti. Tapi saya mau masuk lagi Bang, ini kan persoalannya adalah ya memang tingkat kemampuan publik kan menurun. Katakanlah properti juga sekarang dinolkan. Saya lihat itu juga bisnis properti lesu gitu. Persoalan utamanya itu di mana? Jadi kalau Anda persoalan besarnya justru ketidakpercayaan masyarakat sebenarnya. Yang utama di situ ya. Kalau ada modal kepercayaan, bisalah kita cari solusi lah. Bahasa saya sederhana begini. Saya menulis tentang perang ekonomi, COVID, saya menyebutnya corona. Corona dan perang ekonomi itu 27 Januari 2020. Sebelum pemerintah resmi di Maret kalau nggak salah itu ya. Saya sudah melihat bagaimana singkatnya, saya sudah melihat peristiwa ini sejak yang namanya kasus flu di Hong Kong 2003 dan kasus serangan terhadap Irak dengan alasan Irak punya senjata pemusnah massal. Senjata pemusnah massal yang tidak ditemukan. Iraknya perang-peranda. Saddam Hussein yang dihajar habis, Irak sumber dayanya diambil posisinya. Nah, lalu 2005 terjadi lagi, lalu terjadi flu burung dan seterusnya, lalu ada percobaan macam-macam senjata biologi, dan ada kampanye besar-besaran tentang cloning. Cloning itu berarti revolusi biologi, cloning binatang. Nah, sebelum kasus Wuhan dianggap sebagai penyebar COVID, saya cerita sedikit posisinya di sini. Cina mengumumkan bahwa dia berhasil mengkloning monyet. Saya ulang, Cina berhasil mengkloning monyet. Bahkan Cina berhasil melakukan rekayasa genetika. Itu revolusi biologi. Nah, dalam ilmu biologi yang sudah revolusinya sekitar tahun 90-an, jadi revolusi biologi itu udah lama juga ya. Ketika orang berhasil mengumumkan dia sudah berhasil mengkloning monyet, means manusia bisa dia cloning. Bisa jadi. Ya benar. Dan ketika diumumkan Cina sudah berhasil melakukan rekayasa genetika, gitu posisinya, maka sesungguhnya berarti dia bisa merekayasa manusia. Itu pengumumannya. Jadi artinya ketika Cina ketika Cina dilihat sudah berhasil melakukan itu, bagi Barat yang melihat Cina sudah dalam posisi kompetitor, gitu ya. Cina mengganggu posisi Barat, khususnya Amerika sebagai global superpower, gitu. Maka Cina harus ditundukkan. Apalagi Cina sudah berhasil menyalip Jepang, posisi ekonominya. Maka suka tidak suka, vonis dulu Cina sebagai penyebar COVID. Nah, sampai di situ para ilmuwan Amerika berpendapat ini karena COVID adalah global
pandemi yang dipelesetkan menjadi global pandemic, gitu ya. Direncanakan berarti ya? Iya, posisinya direncanakan. Nah, saya melihat kajiannya Francis Fukuyama. Dia bilang begini, dalam situasi global pandemic ini, sebuah pemerintahan hanya akan sukses mengatasi krisis kemanusiaan karena global pandemic, gitu ya. Andaikan 3 hal. Betul. Kepemimpinannya efektif, agendanya efektif, agenda Iya. gitu. Kebijakannya efektif. Kok tiga-tiganya nggak ada di kita? Jadi ketika Anda bicara tadi tax amnesty 2, gitu posisinya. Anda bicara Nggak perbaikan PPNBM, Anda bicara kenakan ya nggak bisa. Ya bisa. Karena menurut saya kajiannya Francis Fukuyama belum struktural. Saya malah tertarik kajiannya Ibnu Khaldun nih. Iya. Beliau juga menyampaikan di kitab Muqaddimah itu salah satu faktor penyebab perubahan yang besar itu termasuk adanya pandemi, musibah, dan walaupun waktu itu tidak bicara musibah yang seperti ini ya. Mungkinkah ada challenge penantang baru lah dari ideologi kapitalisme yang saat ini dipimpin Amerika dan juga Cina yang sekarang juga sudah mengadopsi kapitalisme, tidak murni komunisme. Ada kemungkinan ideologi lain yang tampil dalam pentas sejarah peradaban dunia ini? Saya tidak berhenti pada ideologi kapitalisme, Hasim. Kapitalisme itu anak kandung materialisme. Iya. Jadi kalau kita mau kaji kapitalisme, kita mesti lihat dulu kajian pada materialisme. Karena strukturnya materialisme, kapitalisme, imperialisme. Barulah kemudian muncul dominasi atau hegemoni, atau okupasi, atau aneksasi. Bahasa sederhananya begitu. Saya ulang ya. Materialisme, kapitalisme, imperialisme. Derivatif berikutnya, turunan berikutnya adalah tadi aneksasi seperti ke Crimea di Ukraina, atau okupasi pendudukan posisinya, atau dominasi, atau yang tetap berjalan hingga sekarang, hegemoni. Dan kita termasuk kena itu kayaknya. Ini artinya kalau kita mau ngambil dalam perspektif itu, perangnya sesungguhnya perang yang bersifat akumulatif. Di satu sisi tetap menggunakan persenjataan militer, kontak senjata militer, seperti kasus Hamas melawan Israel, atau kasus Syria posisinya. Tapi di sisi lain juga menjadi proxy war. Proxy war itu tadi infiltrasi tadi. Posisinya. Atau neocortex war, itu pendidikan, itu media, gitu ya. Atau asymmetric war, itu COVID. Gitu. Jadi saya ngejelasin juga enak nih mainnya gitu. Jadi ketika Anda nggak boleh melihatnya cuma dengan satu sisi. Kita harus melihatnya utuh, menyeluruh, lalu kemudian kita pretelin gitu. Kita strukturkan. Oh ini begini, oh ini pertanyaan. Itu nikmat, enak melihatnya gitu. Masa depan keuangan Indonesia. Nah kalau Anda bicara masa depan ke Indonesia, sesungguhnya ketika tadi Anda bertanya, kita masih punya harapan nggak? Punya. Karena tadi pakai mekanisme bejana berhubungan, karena tadi pakai mekanisme Archimedes, karena tadi pakai mekanisme E sama dengan I kali R. Persoalan pokoknya adalah kekuatan yang kemudian menghadapi posisi begitu tekanan tadi terserak. Yang secara akumulatif sesungguhnya punya imbangan. Gitulah. Jadi ibarat ini kalau pakai ini kejahatan yang terorganisasi gitu ya. Kebaikannya masih mencar-mencar. Kebaikan walaupun sesungguhnya ada perlawanan. Ada akumulasi secara tidak terorganisasi, ada akumulasi secara tidak terorganisasi. Bahasa sederhana gini. Ada struktural yang ill structure, terjadi struktural yang tapi strukturnya sakit gitu posisinya ya. Dalam rangka menghadapi tekanan Archimedes tadi, dalam rangka bejana berhubungan, dalam rangka pembentukan energi yang I kali R tadi. Berarti masih optimis kita Bang nih. Sesungguhnya ketika kita berhadapan dengan situasi janji Allah, maka tidak ada pesimis. Tidak boleh ya. Bukan tidak boleh, tidak ada. Tidak ada. Saya menarik sekali nih. No. Orang salah dalam memandang saya. Orang melihat saya kajian-kajian saya ada kajian-kajian pesimis. No, saya orang yang paling optimis. Karena saya meyakini bahwa akhir itu lebih baik daripada yang kemarin. Itu ayat bahwa yang akhir itu lebih baik dari yang kemarin. Bagaimana cara yang akhir lebih baik? Kalau Anda dalam jalan istiqomah, kalau misalnya mau dolakarnya benar. Terus husnul khotimah. Kan gitu. Iya. Tapi menarik Bang, apa yang kita lakukan untuk mengkonsolidasi
kekuatan-kekuatan, perlawanan, perbaikan dalam tanda petik ya. Jangan, saya tidak menggunakan nomenklatur perlawanan, kayaknya kok dikonotasikan negatif. Upaya-upaya perbaikan tadi. Saya sudah lama menggagas pentingnya, kalau pakai bahasa kenegaraan ya, pentingnya menerapkan ekonomi konstitusi. Maksud, istilah ini saya gunakan di sebuah TV swasta. Ketika TV swasta merancang saya harus berdebat dengan Bappenas dalam sebuah acaranya. Itu 2008, di sebuah TV swasta, dan itu masih ada di YouTube. Bagaimana saya tampil menggunakan istilah ekonomi konstitusi. Artinya apa? Artinya pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 mengenai perekonomian itu bisa kita gunakan, tetapi dia dirangkum oleh kata pembukaan. Nah, sementara kata pembukaannya adalah pembebasan atas ketertindasan, pembebasan atas kebodohan, pembebasan atas kemiskinan, Mengusir kapitalisme dong. pembebasan atas ketidakadilan, pembebasan atas kehinaan. Artinya apa? Bukan mengusir kapitalisme, menihilkan materialisme. Oh, akarnya yang dihilangkan. Luar biasa. Nah, ini kan kembali, kalau tidak ada materialisme kan value-nya transcendent nih Bang. Value apa yang mau kita bawa setelah materialisme kita singkirkan? Dalam sejarah umat manusia, materialisme itu berhadapan dengan keilahiyahan. Langit lah pastilah. Artinya sesungguhnya agama langit akan saling berbenturan. Yang membenturkan justru karena mereka mengacak-acak, memanipulasi agama langit yang sebelumnya. Dan sementara yang satu tetap terpelihara dalam bentuk genuine, origin, gitu ya, posisi genuine and origin. Gitu. Bukan cuma sekedar genuine, tapi juga origin and fidelity. Masya Allah. Jadi kalau kita ambil dalam perspektif genuine, origin, and fidelity, ada kesejatian di dalamnya, ada keaslian di dalamnya, gitu posisinya. Begitu kuatnya gitu, dan ada kenyamanan di dalamnya. Ketika kita, kan soal fidelity adalah soal kenyamanan di dalam, bukan cuma kenyamanan mendengar, kenyamanan melakukan, kenyamanan menikmati posisinya. Maka kita bisa lihat, saya mau cerita sama Anda, Amerika yang sudah menjadi global superpower sejak ya namanya Perang Dunia Kedua hingga hari ini, itu mengidap kanker stadium 4 untuk persoalan ketimpangan dan ras. Ada masalah internal juga ternyata ya. Saya berulang-ulang menyampaikan ini, dan ini dibuktikan oleh para pemikir Barat sendiri, bahwa sesungguhnya mereka gagal dalam rangka memberikan kenyamanan kehidupan. Maka terakhirnya mereka bilang begini, masa lalu kita adalah American Dreamland Amerika. Amerika sebagai tanah impian. Hari ini kita menyaksikan American Nightmare, mimpi buruk Amerika. Ditanya oleh kajian, jadi ini kajiannya bukan hanya satu kelompok nih Mas. Kajiannya dari beberapa kalangan gitu posisinya. Kenapa mesti bergeser dari American Dreamland gitu, Dreamland American posisinya, Amerika sebagai tanah impian, lalu kemudian menjadi mimpi buruk bagi Amerika? Tadi karena korporasi makin serakah. Materialisme lagi akarnya. Serakah, materialisme lagi. Itu kajian paling mutakhir itu saya bilangin sama Anda. Saya mau diindikasikan oleh dua hal. Apa itu? ICT, perusahaan-perusahaan, 7 perusahaan ICT, gitu ya posisinya, menikmati kapitalisasi pasar sebesar 3,17 triliun US dollar. Berapa persennya dari seluruh PDB dunia itu? Aduh, luar biasa kalau Anda bisa melihat. Kalau Anda ambil pandemik dunia kasusnya, itu Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan farmasi yang berhasil menjual vaksin, menikmati pembagian keuntungan kepada pemegang sahamnya besar 378 triliun rupiah. Jadi artinya ketika sebuah korporasi-korporasi lain harus survive menghadapi global pandemi, dia malah untung beliung ya. Itu kemudian di sini disebut ada sebenarnya pertanyaan kajian ini pernah muncul dari Nouriel Roubini. Nouriel Roubini pernah mengajukan pertanyaan begini, dan beberapa ekonom lain serta beberapa pengusaha lain. Saya heran ini katanya, industri media massa semakin mendekati nol nilainya. Anda sekarang kalau menikmati berita kan nggak perlu bayar. Oh iya, kalau dulu harus bayar langganan koran. Ributlah Facebook dengan
yang namanya sejumlah penerbitan di Australia, itu contohnya. Karena di Facebook orang bisa membaca media-media lain gratis tanpa harus beli. Benar. Itu kejadian ribut posisinya. Itu sudah ribut di 2019 sebelum terjadi pandemi. Jadi, nah di 2019 juga itu muncul. Iya, tapi pada saat yang sama harga farmasi, harga kesehatan, health services, itu makanya masuknya dalam konstruksi Obamacare, itu kan health services, itu mungkin mahal. Jadi sudah kelihatan sesungguhnya mereka punya kerisauan. Itu yang mereka bilang ini bagian dari apa? Nah ternyata mereka cari kata kuncinya tadi, korporasi itu makin serakah. Pada akhirnya juga keserakahan itu punya alasan, karena greedy is good. Keserakahan itu punya alasan, tahu? Konten esensialnya dari keserakahan itu punya alasan apa? Immortality. Maka mereka kemudian bentuk immortality-nya adalah wisata ke luar angkasa untuk menolak kematian. Oh, sampai segitunya. Ini masalah iman dong ujung-ujungnya. Akidah ini. Perang materialisme melawan keahlian memang akhirnya soal keimanan. Iya benar. Nah, saya mau definitifkan. Ini bukti bahwa sesungguhnya walan tado ankal yahuda wan nasara hatta tatabi'u millatahum. Benar-benar. Jadi ini memang sampai hari kiamat akan begini Pak Tarus. Oke, menarik Bang. Ini sebelum kita tutup, perlu closing statement tentunya dari Abang. Dan pertama tentu saja saya terima kasih nih Bang. Ini daging-daging semua pemirsa. Nanti silahkan di like, subscribe, komen, dan disebarluaskan. Ini ilmu yang tidak ada hak kekayaan intelektualnya. Semakin disebarkan semakin banyak pahalanya. Nah, kita tunggu dari Bang Ihsan untuk memberikan statement closing statement. Silakan Bang. Ketika Allah menyatakan kepada Muhammad melalui Jibril, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditukum al-islam madinah, maka sesungguhnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu positivisme. Oh iya. Cara berpikir positif. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Dan itu yang disebut dalam banyak jalan. Menuju Roma. Beda. Menuju apa surga? Surga. Oh iya. Roma bukan surga ya. Menuju surga. Banyak jalan menuju jannah. Kalau pakai bahasa saya, banyak jalan menuju nafsul mutmainnah. Oh, esensinya di sana ya. Esensinya di situ. Banyak jalan menuju nafsul mutmainnah. Nah, apa saja jalannya? Tadi sudah saya sebut dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Tegakkanlah, tuangkanlah dalam kebijakan, laksanakanlah, evaluasilah bagaimana penerapan ekonomi konstitusi. Tegakkanlah sumpah jabatan Anda yang berjanji menegakkan konstitusi secara baik dan benar. Bukan cuma sekedar berkata-kata bahwa Anda bersumpah untuk menjalankan konstitusi dan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, tapi dalam kenyataan Anda bisa lihat sendiri bagaimana. Itu kata kuncinya. Maka yang diminta pertama untuk penyelesaian pertama, jadilah manusia istiqomah. Jadilah pemimpin yang konsisten. Baik. Jangan bicara A, tindakannya C, bukan B. Lompat. Ketika Anda menyatakan Indonesia hebat di mananya kalau kemudian Bank Dunia menyatakan pinjaman 400 juta US dollar dalam rangka mengatasi kerentanan keuangan, itu Indonesia nggak hebat. Justru mengkonfirmasi rentan. Itu contohnya. Itu saya punya banyak karena saya sendiri menulis solusi atas dominasi. Buku saya akan terbit nanti setelah Bangsa Terbelah adalah solusi atas dominasi. Solusi atas dominasi. Itu artinya saya punya banyak konsep. Ya, baik. Konsep awalnya tadi Anda konsisten dalam itu. Tapi kalau ambil konsep pada basisnya Al-Quran, karena saat ini saya rujuk pada Al-Yauma, maka basis awal penyelesaiannya dimulai dengan Alastu Rabbikum Qalu Bala. Sampai di situ ya.
Means artinya Anda diminta konsisten atas pengakuan bahwa Engkau memang Rabbku ya Allah, dan aku menyaksikan dan aku akan menegakkannya. Itu Masya Allah. kalimat dasarnya. Saya kira itu aja dulu, Mas Yan. Baik, menarik perspektif advokat hari ini. Kita mendapatkan bahasan yang daging-daging. Silahkan nanti mau dibikin rendang silahkan, mau dibikin opor silahkan. Yang jelas diskusi kita daging-daging. Dan pemirsa, kita akan jumpa lagi dalam perspektif advokat pada edisi yang lain. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, tidak nyamanan, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.